Intergovernmental Panel on Climate Change mengeluarkan laporan mengejutkan mengenai perubahan iklim. Krisis energi di Eropa di depan mata. Terbaru, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencatatkan setiap tahun ada 7 juta kematian yang berhubungan dengan polusi udara. Krisis energi, pencemaran lingkungan, dan perubahan iklim. Semuanya penyebab utamanya adalah bahan bakar fosil. Bahan bakar yang memiliki batas pemakaian. Dr. of Engineering Marwan Rosyadi pernah berkata bahwa bahan bakar fosil akan habis di 2050 mendatang. Padahal kita sudah sangat bergantung pada bahan bakar ini. Menurut data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia, sumber energi dunia dipasok sebanyak 89,1% dari energi fosil, dan sisanya merupakan energi baru yang terbarukan. Maka, kita membutuhkan alternatif pengganti bahan bakar fosil, bahan bakar yang sumbernya melimpah, terbarukan, dan ramah lingkungan. Salah satu bahan bakar yang berpotensi dalam menggantikan bahan bakar fosil adalah bahan bakar biogas. Biogas merupakan gas yang mudah terbakar yang dihasilkan dari fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerobik, bakteri yang hidup dalam keadaan rendah oksigen. Sifat biogas hampir sama seperti gas LPG karena mengandung senyawa hidrokarbon paling sederhana, yaitu metana, dengan konsentrasi 55 hingga 75%. Selain itu, terdapat juga gas-gas lain seperti karbon dioksida, nitrogen, hidrogen sulfida, hidrogen, dan oksigen. Biogas sangat potensial jika digunakan sebagai sumber energi dalam berbagai kegiatan, di antaranya seperti memasak, pembangkit listrik, dan bahkan pada negara-negara maju seperti Jerman dan Inggris sudah mulai mengembangkan kendaraan berbahan bakar biogas. Untuk dapat membuat biogas, kita hanya memerlukan limbah organik dan air. Limbah organik merupakan limbah yang dihasilkan dari makhluk hidup yang dapat terurai secara alami. Pada umumnya, limbah yang dihasilkan masyarakat akan dibuang begitu saja pada tempat-tempat tertentu, sehingga dapat mencemari lingkungan. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, limbah organik yang dihasilkan sebanyak 57% dari total limbah yang dihasilkan Indonesia. Contoh limbah organik dalam kehidupan sehari-hari seperti limbah organik rumah tangga, feses manusia, dan feses hewan ternak. Dengan sumber bahan baku dari limbah, biogas sangat potensial jika dikembangkan pada daerah-daerah pedesaan seperti Kabupaten Muna. Kabupaten Muna merupakan suatu daerah kabupaten yang berada di Pulau Muna. Pulau ini berada di antara Pulau Sulawesi dan Bau-Bau. Mayoritas warganya berasal dari suku Muna, suku yang diakui dunia sebagai penemu layang-layang pertama berkat bukti gambar layang-layang di pedalaman gua-gua hutan Pulau Muna. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara, populasi masyarakat Kabupaten Muna saat ini mencapai 218.956 jiwa. Pulau ini dikenal sebagai salah satu daerah dengan tanah yang kurang subur jika dibandingkan daerah-daerah lain seperti Pulau Jawa. Namun di balik tanahnya yang kurang subur, Kabupaten Muna saat ini memegang predikat sebagai penghasil sapi terbanyak kedua dan penghasil kambing terbanyak ketiga Sulawesi Tenggara. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara,
populasi sapi di Kabupaten Muna saat ini mencapai 71.166 ekor. Sedangkan pada populasi kambing mencapai 16.135 ekor. Dengan jumlah populasi masyarakat, sapi, serta kambing sebanyak ini, Kabupaten Muna mampu menghasilkan biogas dengan jumlah yang tidak sedikit dengan bahan baku dari feses manusia, feses hewan ternak, serta limbah organik rumah tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Prajab Saleh Caliwunto. Saya Sri Mulyani. Saya Alif Erlangga Pratama. Dibandingkan dengan bahan bakar lain, biogas memiliki keunggulan tersendiri. Keunggulannya yaitu ramah lingkungan, terbarukan, hasil sampingan berupa pupuk, pembuatan yang mudah dan cepat, bahan baku yang murah dan melimpah, serta aman jika dipasang dengan benar. Kabupaten Muna merupakan salah satu penghasil hewan ternak terbanyak di Sulawesi Tenggara. Dengan potensi ini, Kabupaten Muna dapat menghasilkan biogas dengan jumlah yang tidak sedikit, baik untuk memenuhi kebutuhan energi untuk diri sendiri maupun daerah sekitarnya, sehingga dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Namun kami menyadari bahwa kesadaran masyarakat Muna mengenai krisis energi, biogas dan pengolahan bahan baku biogas masih rendah, sehingga dapat menghambat tujuan menuju energi terbarukan yang ramah lingkungan yaitu biogas. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat mengenai krisis energi yang saat ini terjadi, penggantinya yaitu energi biogas dan bahan baku dari biogas itu sendiri. Nantikan kami di Field Elship 2022.